Selamat pagi, selamat datang di Ngolam, ngobrol lebih dalam bersama dengan Gaby. Nah, sudah 2 tahun ini ya kita hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19. COVID-19 ini yang awalnya hanya virus yang endemik ada di Wuhan saja, kini sudah berkembang menjadi pandemi di global. Nah, termasuk juga salah satu negara yang terdampak adalah negara kita, Indonesia. Nah, tema Ngolam kita pada kali ini adalah waspada COVID-19 gelombang ketiga. Untuk menemani perbincangan mengenai COVID-19 gelombang ketiga kali ini, kita sudah ditemani dengan seorang narasumber yang pastinya sangat spesial. Beliau adalah Dr. Maureen Sekewael, AAK. Nah, Dr. Maureen ini adalah Dephead CS Simasehat dari PT Asuransi Sinarmas, sekaligus sebagai tim dokter klinik Simasehat. Kita sambut dulu Dr. Maureen. Selamat pagi, Dok. Hai, apa kabarnya, Dokter? Baik. Oke, Dok. Sekarang ini kan kita masih dalam masa pandemi ya, Dok. Nah, Betul. pemerintah nih lagi waspada, lagi siap-siap, siaga lah istilahnya gitu, untuk menghadapi yang namanya gelombang ketiga COVID-19. Nah, pendapat dokter nih, bagaimana sih, seberapa besar peluang terjadinya gelombang ketiga ini? Ngomong peluang ya, kita ngomong peluang gelombang ketiga untuk COVID-19 di Indonesia. Artinya itu prediksi. Jadi sebenarnya dari awal bulan Oktober, sejak gelombang kedua kita di Indonesia itu kan pada Mei dan Juni. Mei, Juni, Juli. Di saat itu yang kematian paling tinggi, tingkat kesakitan paling tinggi, rumah sakit di mana-mana penuh. Itu gelombang kedua. Dari situ kita sebenarnya bisa prediksi terjadinya gelombang ketiga itu karena apa. Jadi kita belajar dari penyebab terjadinya gelombang kedua. Gelombang kedua itu terjadi karena satu. Di saat terjadinya gelombang kedua ada varian baru. Varian baru waktu itu kan varian Delta. Betul. Di mana tingkat penularannya itu sangat tinggi. Jadi nomor satu adanya varian baru. Kemudian nomor dua tingkat vaksinasi. Saat terjadinya gelombang kedua di Indonesia, itu vaksinasi COVID-19 di Indonesia itu baru 1-3%. Terus yang ketiga adalah ketaatan masyarakat Indonesia untuk prokes. Prokes kan yang 5M ya, kita nggak bahas lagi 5M ya, tapi yang paling penting kan pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, minimalkan mobilisasi. Kalau nggak penting nggak usah keluar kota, nggak usah keluar negeri, nggak usah kumpul-kumpul ya kan. Betul. Nah, dari 3 hal ini kita bisa prediksi bagaimana terjadinya gelombang ketiga. Artinya kalau gelombang ketiga terjadi, ada varian baru lagi dong. Betul. Kemudian yang kedua, tingkat vaksinasi kita kalau masih rendah bisa terjadi gelombang ketiga. Tapi ternyata sekarang vaksinasi di Indonesia itu sudah melebihi targetnya WHO. Jadi untuk dosis pertama di Indonesia sampai saat ini kita udah sekitar 70% ya dari target seluruh masyarakat yang divaksinasi COVID. Kemudian yang untuk dosis kedua itu sekitar 60%. Jadi ini udah sangat tinggi. Jadi kekebalan kelompok di Indonesia udah mulai berangsur terbentuk. Yang ketiga, kalau kita lihat sekarang aja, lihat aja deh, kita udah pakai masker medis kan. Betul. Jadi kita udah paham gitu loh, dan harga masker juga udah sangat terjangkau. Jadi ya itu, dari situ kita bisa prediksi kemungkinan terjadi gelombang ketiga atau enggak. Kemudian ada varian baru ternyata di awal Desember ini yang berasal dari Afrika Selatan yang namanya Omikron. Memang masih dalam penelitian, tapi ya dari 3 hal ini kita bisa prediksi akan adanya gelombang ketiga atau enggak di Indonesia, apalagi menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Gitu Dep. Jadi mau kemana nih liburan? Jujur belum ada rencana sih, Dok, belum berani gitu. Soalnya saya di rumah juga ada orang tua kan gitu. Orang tua selalu wanti-wanti sih, jangan kemana-mana dulu kalau nggak penting katanya. Ya gitu. betul. Terus dari penjelasan dokter tadi nih saya tangkap bahwa sebenarnya salah satu penyebab utama ya bisa dibilang terjadinya gelombang baru dari COVID-19 ini adalah adanya varian baru. Apakah itu jadi hal mutlak penyebab dari gelombang baru, Dok?
gitu? Jadi yang menyebabkan gelombang baru tadi aku bilang ada 3 hal. Betul. Satu, varian baru. Yang kedua itu laju vaksinasi. Kalau vaksinasi kita lebih rendah dari tingkat mobilitasi penduduk, maka akan ada gelombang baru. Tapi kan ternyata vaksinasi di Indonesia itu sangat cepat, bagus, sangat bagus. Jadi kita agak pede lah ya, kalau ada gelombang, ada varian baru pun kita juga agak pede, tapi bukan artinya kita kendor, enggak. Betul sekali. Dan kita tetap harus jangan abai, pakai masker, pakai masker gitu. Jadi sebenarnya di awal November sebelum adanya varian Omicron, jadi ada University of Washington di Amerika Serikat, dia memprediksi bahwa di Indonesia itu tidak akan ada gelombang ketiga. Saat itu belum ada varian baru ya. Jadi dia bilang begini, di Indonesia selama tidak ada varian baru, kemudian ketaatan manusia di Indonesia, masyarakat Indonesia untuk pakai masker, hanya 60% aja dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi kita ambil bagian lah, jadi yang 60% itu. Hanya 60% taat, maka kita dapat meredam gelombang baru, gitu loh. Yang ketiga yaitu vaksinasi. Tetap kita harus genjot. Kalau belum vaksin, ayo vaksin. Cuman tinggal sedikit kok yang belum divaksin, sekitar 40%. Jadi 68 orang dari 100 orang di Indonesia itu sudah divaksin untuk dosis pertama. Ya, jadi kita harus kejar untuk dosis pertama sampai 70%. Kemudian dosis kedua sampai 70%, kemudian rencana pemerintah kan tahun depan akan booster. Booster artinya kan untuk dosis ketiga. Sebenarnya masih diutamakan dosis ketiga yang booster ini untuk mereka yang rentan. Namanya rentan adalah lansia. Kemudian mereka dengan penyakit-penyakit berberat atau penyakit-penyakit penyerta yang disebut komorbid. Kemudian mereka yang bekerja di tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti nakes, dokter kan, dan tenaga medis. Nah, nakes, dokter, dan tenaga medis memang pada bulan Oktober, November sudah mulai mendapat booster gitu. Nah, masyarakat umum yang tadi saya sebutkan yang mempunyai resiko tinggi ini akan di booster, rencananya pemerintah akan mulai booster tahun depan, tahun 2022. Makanya ayo kita dukung vaksin ya. Iya. Nah, Dok, mengenai vaksin dosis ketiga atau booster nih yang tadi dokter juga sudah bilang, sebaiknya kita pakai vaksin yang sama nggak sih, Dok, dengan yang dosis pertama dan kedua? Jadi penelitiannya gini. Penelitian vaksin pertama dan kedua harus sama ya, untuk terbentuknya imunitas. Nah, ada satu negara, Thailand, dia oplos. Jadi vaksin pertamanya beda, vaksin keduanya beda. Tapi hasil penelitiannya belum ada ya terhadap terbentuknya kekebalan tubuh. Tapi yang sudah ada penelitian adalah vaksin pertama dan kedua sama, vaksin ketiga berbeda. Ini yang berbeda. Ini namanya dia kawinkan vaksin pertama, kedua, kemudian yang ketiga ini berbeda dengan vaksin yang berbeda. Itu dari penelitian membuktikan bahwa tingkat kekebalan tubuh yang terbentuk itu lebih tinggi, efektivitas vaksin juga lebih tinggi, gitu dari penelitiannya. Tapi prinsipnya adalah vaksin apa aja yang ada itu yang terbaik. Kita jangan pilih-pilih vaksin. Yang penting ayo kita vaksin, gitu. Oke, Dok. Gaby udah vaksin? Oh, aku udah dong, Dok. Udah 2 kali? Udah 2 kali. Wah, hebat. Soalnya saya juga bareng sama keluarga gitu. Dipikir, ya udahlah sekalian aja vaksinnya gitu rame-rame. Oh, nggak vaksin di sini ya? Di sini, di klinik. Oh iya, kan kita klinik Sima Sehat yang di Gedung Klaim. Yang Pak Rudi nomor 4 kita kan terima vaksinasi ya. Jadi sekali. Bisa ajak keluarga, bisa ajak teman yang belum vaksin supaya datang. Karena kita juga kan memang terdaftar resmi sebagai pemberi vaksin untuk program pemerintah vaksinasi COVID-19. Itu loh ya. Iya, jangan lupa vaksin ya bagi penonton dan juga pendengar kita semua. Terus, Dok, kita mau ngomong pengandaian aja nih. Sebenarnya pengandaian agak serem sih, jujur. Andaikan saja terjadi nih gelombang ketiga COVID-19. Menurut dokter akan seberbahaya apa sih? Aku juga berandai-andai ya. Kalau yang dari tadi aku omongin, yang dari tadi saya omongin bahwa
tingkat vaksinasi kita udah melebihi target 50%. Kan yang dosis pertama udah hampir 70%. Itu data kemarin tanggal 2 Desember. Ya. Jadi kita sudah tingkat vaksinasinya tinggi nih. Nah, kita untung di sini. Yang kedua, ketaatan masyarakat untuk prokes, pakai masker. Kan tadi dibilang minimal 60%. Kalau di gedung ini, di tempat-tempat yang memang prokes itu sangat dipentingkan, memang kita bisa jaga. Tapi kita juga lihat di jalan banyak ya yang nggak peduli dengan prokes. Nah, mereka-mereka ini yang harus kita edukasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada varian baru. Tapi kita kan sudah belajar dari gelombang kedua. Aku rasa kita lumayan bisa lah ya. Kita berdoa aja lah ya, nggak sehebat gelombang kedua. Tapi kita juga jangan anggap enteng, karena sebenarnya varian Omikron ini sendiri masih banyak diteliti. Hanya dia sudah ditetapkan menjadi varian of concern dari WHO. Itu artinya nomor 1. Tingkat penyebaran sangat tinggi dengan varian yang baru ini. Kemudian nomor 2, dia menyebabkan kesakitan, sakit berat, kemudian menyebabkan perawatan di rumah sakit. Itu loh, itu makanya dijadikan concern atau perhatian, varian khusus yang mendapat perhatian, sama dengan varian Delta yang kemarin. Gitu. Nah, kemudian dari penelitian juga yang sekarang masih berkembang terus ya, tapi sampai hari ini dia bilang bahwa mutasi dari varian Omikron ini, dia mempunyai beberapa hal yang lebih menyebabkan dia lebih kuat dari si varian Delta. Gitu loh. Apa tuh, Dok? Jadi dia lebih menyebar. Itu prediksinya ya. Tapi ya masa iya sih kita kalah dari virus? Virus kecil loh. Kita aja. Virus itu kan benda mati sebenarnya kalau dia ada di luar tubuh. Jadi sebenarnya kita siap sebenarnya menghadapi varian baru. Mau varian baru jenis apapun, kita tuh udah tahu cara menghadapinya. Kita cukup divaksin, cukup pakai masker dulu deh. Kemana-mana, maskernya masker medis ya. Yang aku omongin adalah masker medis. Yang saya maksud adalah masker medis. Kenapa aku selalu bilang masker medis? Karena ada lapisan antivirusnya, gitu loh, bukan masker kain atau masker non medis. Kemudian kalau nggak penting-penting banget, yuk jangan keluar rumah dulu, yuk jangan ngopi-ngopi dulu sama teman-teman, apalagi mau tahun baruan. Iya, betul. Pemerintah nggak melarang sebenarnya, karena kan tahun baruan, Natal, ya kita boleh berkumpul dengan keluarga kita. Tapi kita tahu status kesehatan dia, ya enggak? Kita tahu status vaksinasi dia, ya kan? Kita tahu sendiri, kayak Gaby kan ngerti ya, di rumah ada orang tua, makanya jaga kan? Nah, betul, Dok. Itu yang penting tuh. Saat kita ketemu orang yang nggak kita kenal, kita nggak tahu status kesehatan dia. Kita nggak tahu dia udah vaksin atau belum. Kita nggak tahu dia sakit atau belum. Kondisi-kondisi yang tak terprediksi seperti ini, kita ayo pakai masker. Umpamanya kita ke supermarket. Memang sekarang kan semua buka ya. Ya ayo pakai masker gitu loh. Pemerintah nggak larang untuk buka. Ya memang dibuka supermarket. Tapi yuk kita jaga jarak, kita pakai masker gitu. Karena kita ketemu orang asing. Jadi lebih baik ya kita menyelamatkan diri kita. Karena dalam kondisi pandemi ini dibilang begini, nggak ada satu orang sehat kalau seluruh orang nggak sehat. Jadi harus sehat bersama-sama gitu. Oke. Ya kita juga udah banyak tahu ya kayaknya di luaran tuh masyarakat rasanya udah mulai kendor nih prokesnya. Udah mulai kumpul-kumpul. Iya sih, mungkin awalnya banyak yang kumpul karena mereka sepedaan bareng gitu, tapi kan akhirnya makan bareng. Nah, itu tetap harus hati-hati walaupun kumpul-kumpul ya Dok, tetap pakai masker, tetap taat prokes ya, harusnya jaga jarak. Begitu. Nah, kita kan udah hidup nih berdampingan dengan COVID hampir 2 tahun ya Dok berarti ya? Sebenarnya musuhan sih. Kita nggak berdampingan, please. Betul. Harusnya udah lebih paham ya dengan prokes ini gitu. Cuman tanggapan dokter gimana sih untuk masyarakat yang masih menganggap enteng mengenai COVID ini? COVID doang kan kayak flu biasa gitu. Gimana sih Dok?
flu biasa nggak bikin mati betul masalahnya. sekali, Jadi iya. sebenarnya kita jangan anggap enteng lah. Mm-mm. Maksudnya mungkin gini ya, kalau dibilang hidup berdampingan dengan COVID itu maksudnya suatu saat COVID akan menjadi endemi. Sekarang kan pandemi. Pandemi itu maksudnya seluruh dunia diserang oleh COVID, mengalami sakit COVID. Nanti kalau namanya endemi artinya negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi dengan lengkap, kemudian daya tahan tubuhnya negara itu lebih kuat, kemudian dia bisa menjaga pintu-pintu masuk dari daerah-daerah yang masih ada endemi. Nah, nanti akan jadi hanya di beberapa tempat si COVID ini menjadi penyakit khas di tempat situ. Itu namanya endemi. Endemi ya, Dok. Mungkin jadi maksudnya hidup berdampingan dengan itu. Jadi ya kita tahu ada COVID gitu. Jadi kita mau ke tempat situ, ya kita vaksin, ya kita pakai masker. Itu maksudnya ya. Tapi sebenarnya dalam satu hal adalah itu menunjukkan kita kalah gitu loh sama COVID. Iya, betul. Ya nggak sih? Yang namanya kita udah tahun 2000. Kemajuan teknologi dalam segala bidang itu udah sangat luar biasa. Vaksin bisa kita temukan dalam waktu nggak sampai 1 tahun. Artinya apa? Kita harus bisa membasmi COVID ini sampai habis kan ya. Betul. Jadi bukan hidup berdampingan dengan COVID, tapi memusnahkan COVID. Iya, harusnya begitu. Iya, oke deh Dok kalau gitu. Saya mau tanya juga nih sedikit, kalau dari sudut pandang dokter nih, sebenarnya langkah-langkah yang diambil sama pemerintah kita ini udah tepat belum sih Dok dalam menanggulangi COVID? Iya, pemerintah sangat tepat. Tadi aku bilang apa? Sekarang kita PPKM lagi ya. Iya, betul. Udah mulai meningkat ke level 2 kan. Tadinya kita udah dibebasin, agak longgar lah ya, bukan dibebasin ya. Kemudian naik lagi ke level 2. Kemudian kan akan bertahap naik sampai tanggal 24 Desember setahu saya ya, kan? Betul. Jadi makin diperketat, pemerintah makin mengetatkan, bukan artinya melarang, tapi melakukan pembatasan pergerakan manusia, karena kan yang kita tahu COVID ini kan menyebar dari manusia ke manusia. Selama mobilisasi manusia itu terjadi, penyebaran itu akan tetap berjalan. Jadi diredam dengan cara mobilisasi itu kita turunin gitu. Jadi dilakukanlah PPKM. Kemudian yang kedua, vaksinasi digenjot sama pemerintah. Kemanapun dilakukan vaksinasi. Kalau belum divaksin, ke puskesmas terdekat bisa. Ke lembaga-lembaga TNI, polisi, swasta, semua sekarang buka vaksin. Jadi akses untuk vaksinasi lebih dipermudah sehingga semua masyarakat siapapun bisa divaksin saat ini, gitu kan. Kemudian yang ketiga lagi, edukasi tentang pakai masker di mana-mana loh diomongin. Iya, betul, kita sendiri asuransi Sinarmas kita sangat-sangat ketat ya. Kalau masuk gedung ini aja kita semua harus pakai masker 2 lapis. Diukur suhunya juga betul, ya, Dok. diukur suhunya. Jadi diharapkan edukasi itu di kita sebagai karyawan itu jadi mendarah daging, kita tularin ke keluarga kita yang di rumah, kita tularin ke teman-teman kita. Kalau di luar kita lihat orang nggak pakai masker kan kita udah gatal sendiri pengen ngasih tahu ya. Atau ada yang pakai masker tapi turun gitu sampai hidung. Gemes banget ya gitu. Jadi sebenarnya edukasi itu jadi tertanam di otak kita. Jadi kita tularin ke orang lah gitu. Jadi sebenarnya pemerintah udah sangat-sangat berlaku sangat bagus untuk menekan lajunya COVID di Indonesia ya. Dan kita dapat penghargaan loh karena yang kita kemarin di gelombang kedua kan sangat tinggi. Kemudian dengan dilakukannya PPKM ketat di setiap daerah, kemudian kasus kan turun banget sampai 0 ya. Iya. Itu luar biasa. Nah, kita tetap bisa seperti itu. Indonesia bisa lah. Nah, mulai dengan diri kita, ya. Oke, Dok. Boleh share sedikit nggak sih, Dok, tips nih ke kita nih, hidup sehat itu seperti apa sih di masa pandemi ini? Hidup sehat itu sebenarnya, ya nggak di masa pandemi juga kita harus hidup sehat ya. Iya. Tapi untuk memproteksi lebih lagi gimana nih, Dok? Oh ya, selain prokes 5M pastinya, vaksinasi, kemudian ya pasti makan makanan bergizi,
Pertahankan berat badan ideal. Jangan sampai pakai alasan bahwa gua WFH nih, jarang gerak nih, Makan terus jadi ya, Dok? makan terus nih, berat badan naik. Itu kan harusnya kan malah WFH ya, aktivitas menurun ya. Artinya kita kan harusnya makannya juga dijaga ya. Karena di rumah nih PPKM nih nggak bisa kemana-mana, jadi alasan buat ngemil terus nggak boleh kan. Jadi harus mempertahankan berat badan ideal. Kemudian yang ketiga, mereka-mereka yang punya penyakit komorbid, yang sakit diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi atau darah tinggi, tetap harus minum obat rutin. Iya, betul, ya. betul. Yang punya sakit jantung, yang punya AIDS atau HIV, tetap harus minum obat rutin. Kemudian apa yang paling penting? Jangan stres. Ayolah, kayak bosen di rumah. Banyak lagi yang bisa dilakuin di rumah. Betul, bersama gitu. keluarga ya, quality time gitu, Dok. Betul kan, selama kayak gini. Kita kan selama ini kalau kita bekerja ya, kalau ngantor penuh, kita jarang gitu ya ketemu keluarga ya, makan sendiri-sendiri. Kita ambil sisi positifnya lah, selama WFH atau selama di rumah bisa makan siang bareng, keluarga, betul, bisa betul. makan malam bareng. Ambillah itu sebagai hal yang positif ya kan. Bosan apa, banyak banget hal-hal baru yang bisa dilakuin. Carilah hobi baru. Selama masa pandemi apa? Heboh kan, booming kan, orang tanam menanam ya, Iya. jadi pecinta tanaman. Dia begitu nggak? Kalau aku nggak sih, di rumah Nanam-nanam aku nggak? lebih ke baking, Dok. Oh iya Demen betul, baking. masak-masak Coba-coba ya, resep gitu. coba-coba resep bikin kue. Iya, Kan betul. lumayan ya kalau Iya. dijual kan, apalagi mau Natal ya. Jadi bisnis baru nih, Dok. Terus banyak juga tuh les-les online. Les online foto, Iya. belajar edit, belajar bikin video, kan semua jadi online. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan pakai alasan bosan di rumah, harus keluar, harus naik sepeda, harus kongko sama Iya. teman-teman. Itu sih sebenarnya ya suka-suka dianya aja. Kemudian tambah lagi minum yang cukup nih. Iya, betul. Minum air putih. Satu hari minimal kita harus 2 liter air putih ya. Iya. Itu kan bantu pencernaan kita juga. Buang racun. Kemudian kalau bisa minum jus sehat. Kayak kita punya jus nih. Ini kan apple carrot nih. Nih, ini kan bagus. Mengandung vitamin C yang bagus buat tubuh kan. Kemudian ini green juice. Ini kan kita bisa pesennya di jus bar ya. Di bawah kan. Yeay. Kita punya jus bar loh. Semuanya khusus organik. Ini kan ada 9 macam sayur di sini. Jadi kalau umpamanya alasan makanannya hari ini males masak lah, beli gitu. Terus nggak ada sayur, ya minum aja jus. Kita iya, bisa jadi pengganti beli ya, Dok. karena ini kan kandungan seratnya udah mencukupi untuk kebutuhan kita sehari gitu. Apalagi kalau minum 2, dan itu harganya sangat ramah kepada kantong karyawan ya, karena memang betul, kan harga khusus. Kemudian tidur, sangat penting untuk tidur malam. Tidur malam ya, bukan tidur siang. Orang dewasa tuh nggak butuh tidur siang. Kalau tidur siang itu anak kecil dan bayi, karena mereka bertumbuh saat tidur. Pertumbuhan otak, pertumbuhan tubuhnya anak-anak bayi itu terjadi saat mereka tidur. Jadi kalau tidur, kondisikan mereka dalam kondisi yang nyaman. Makanya suka dengar nggak kalau bayi tidur diputerin lagu klasik, Iya, ya kan? Itu untuk pembentukan sel otaknya mereka gitu. Nah, kalau orang dewasa nggak butuh tidur siang. Orang dewasa bekerja waktu siang, tidurnya malam gitu. Tapi lihat ya, kebutuhan tidur orang dewasa, tidur malam ya, itu 7 sampai 9 jam. Coba cek deh, tidurnya pas nggak segitu. Kalau orang yang tidurnya di luar kebutuhan tubuh 7 sampai 9 jam, dia pasti ada gangguan kesehatan. Kemudian satu lagi, jangan stres ya. Jangan stres. Yang lain-lain itu stres, umpamanya cari kegiatan baru, cari hobi baru, baca ya. Anak sekarang mungkin bacanya bukan buku kayak saya dari ya. handphone. Nah, sebenarnya kan itu juga ganggu kesehatan mata ya. Perhatiin nggak, dari laporan selama kita melakukan WFH, anak-anak melakukan sekolah dari rumah, kan kayaknya tingkat gangguan refraksi pada mata anak itu jadi meningkat.
Banyak anak-anak yang akhirnya harus pakai kacamata karena kan mereka jadi seharian di depan komputer atau di depan layar HP-nya ya. Nah, itu juga diperhatikan. Jangan terlalu lama di depan layar gadget atau HP. Jadi ketentuannya itu kan 20-20. Jadi kalau kita melihat 20 menit di depan layar, kita harus mengistirahatkan mata kita 20 detik. Kita harus melihat jauh. Jadi hitung sampai 20, baru kita mulai lagi. Jadi relaksasi kita punya mata gitu. Itu aja sih, tapi yang paling penting varian apapun, gelombang keberapapun, kita hadapinya dengan pakai masker dan vaksinasi. Dok, sedikit lagi dong nih tips sehat untuk misalnya kita mau bersih-bersih ya, kita habis dari luar rumah kan kita harus bersihin diri, harus mandi, keramas, tapi kita juga harus bersihin barang yang kita bawa begitu ya dok. Caranya gimana sih yang efektif? Kalau semprot alkohol tuh bisa nggak dok untuk membunuh virus? Jadi gini, namanya protokol masuk rumah ya. Jadi ada anggap saat kalau kita di rumah ya, kita nggak mau keluar, jadi malas keluar. Kenapa? Karena harus balik keramas lagi. Setiap hari mandi keramas. Jadi saat dari luar rumah mau masuk rumah, seluruh barang yang kita bawa nih, jadi kayak sepatu, kemudian ini perhiasan ya, kita lepas dulu, kemudian tas gitu, kita taruhlah di plastik klip, taruh depan rumah. Handphone yang paling sering kita pakai kan, taruh dulu di jangan depan rumah lah ya, nanti hilang. Di tempat yang aman di luar rumah, layak, ada kotak khusus gitu atau meja. Nah, kita mandi dulu. Mandinya itu namanya mandi keramas ya, keramas benar-benar mandi. Baju yang kita pakai dari luar ini benar-benar kita rendam lagi dengan deterjen, langsung dicuci. Atau kalau kayak aku gitu kan, nggak rajin tiap hari nyuci juga kan ya, nggak mungkin gitu tiap hari nyuci. Jadi untuk menyiasati nggak langsung direndam dengan deterjen, baju itu kita masukin kantong plastik tertutup, kita ikat mulutnya, terus kita simpan di keranjang baju tertutup, gitu ya. Nah, barang-barang setelah mandi bersih dan ganti baju bersih, barang-barang yang dari luar itu kita semprot alkohol, 70%. Semprot aja, jangan dimandiin, nanti kalau HP rusak. Disemprot dan dilap, baru boleh dimasukin ke dalam rumah gitu. Kalau baju langsung rendam di deterjen gitu boleh juga ya dok? Iya, emang harus langsung dicuci. Kalau gitu. Selain yang udah dokter paparkan tadi nih, tips hidup sehat, kemudian juga tips untuk membersihkan barang pribadi ya setelah keluar dari rumah, ada tips lain lagi nggak sih dok yang bisa kita lakukan nih untuk memberi proteksi yang lebih lagi untuk kita dan keluarga? Yang paling penting kita harus punya proteksi untuk menghadapi COVID-19. Untuk perawatan COVID itu perlu uang nggak sedikit loh. Iya, setuju. Sebenarnya syukur banget ya sekarang ya. Pemerintah menjamin karena ini masa pandemi, jadi seluruh perawatan itu memang dijamin oleh pemerintah. Tapi nggak ada salahnya kalau kita punya proteksi pribadi. Makanya asuransi Sinarmas itu punya produk yang namanya SIMAS COVID-19 dan isolasi mandiri. Jadi kita punya dua produk. Jadi SIMAS COVID-19 ini sendiri itu menjamin sampai umur 80 tahun. Kayaknya nggak ada deh asuransi biasa yang menjamin sampai umur 80 tahun. Iya. Kemudian satu lagi kelebihannya adalah kita bisa beli online. Kita masuk aja di asuransi Sinarmas, aplikasi asuransi Sinarmas online, kita beli dari situ. Atau kita bisa menghubungi kantor-kantor cabang asuransi Sinarmas terdekat. Kemudian juga keunggulannya lagi preminya sangat murah. Preminya 250.000 per tahun. Ada juga premi yang memakai nilai dolar. Jadi ini bisa dipasangkan dengan yang namanya polis SIMAS Travel kalau kita mau melakukan perjalanan ke luar negeri kalau dibutuhkan. Ya. Kemudian yang satu lagi produk yang aku bilang tadi, kita punya produk untuk isolasi mandiri. Jadi kalau kemudian terinfeksi COVID-19 dan butuh isolasi mandiri 14 hari di rumah, kita itu punya polis yang menjamin untuk pengobatannya, untuk telemedisinnya dengan dokter-dokter dari klinik SIMAS Sehat, ya kan? Kemudian
dikirimin makanan. Kita bekerja sama dengan jadi selama 7 hari atau 14 hari sesuai polis yang kita beli, itu akan dikirimkan makan 2 kali sehari dari hotel loh. Jadi kita memang langsung bekerja sama dengan TGM gitu. Oke, kalau gitu. Ada lagi kayaknya udah cukup sih ya sebenarnya gitu. Oh, terakhir Dok, sebelum kita masuk ke penutup nih, ada yang mau disampaikan nggak gitu? Misalnya pesan-pesan untuk para penonton dan juga pendengar kita saat ini. Sebenarnya yang tadi aku sudah ngomong ke Gaby ya, gak ada kita bisa namanya selamat sendiri. Kita selamat atau kita sehat dan kita lolos dari pandemi ini kalau seluruh rakyat itu selamat dan sehat. Artinya ini bukan sakit pribadi, ini COVID ini dia menyerang seluruh orang gitu loh. Jadi yuk mau varian apapun, yang paling penting itu ya pakai maskermu dan segera vaksinasi. Itu saja sih, jangan lupa. Walau pemerintah nggak melarang kita untuk liburan Natal, liburan Tahun Baru, nggak asik banget ya udah mau liburan mikirin lagi nanti gelombang ketiga gimana. Ya enggak dong, selama kita melakukan perjalanan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, hindari ruangan tertutup. Kalaupun nggak bisa dihindari, ayo pakai masker medis gitu kan. Jadi tetap prokes, worry less. Oke deh, thank you Dr. Maureen untuk waktunya dan sharingnya kepada kita pada episode Ngolam kali ini. Terima kasih juga kepada para penonton dan juga para pendengar yang sudah mengikuti ngolam kita pada kali ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu ya selama masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan dan juga taati protokol kesehatan. See you on the next episode, bye!